saya, mentor saya, yaitu Bapak Ustadz Jalaluddin SAG. Oleh sebab itu, al-waktu wal makan tafadhal bil hormat, waktu dan tempatnya kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallana wa harrama wa nalaba ilayhi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ولا تعلم بذلك العظيم وأنتم أيامكم وقومكم من بينكم وبينكم إياكم بالفرائض من الله إنه الله عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليها خير لسان امرأة إذا نظرت إليها سطرت وإذا أمرتها وإذا ذكرها حفظتك بمدحها وأنشاء. Teman-teman yang menghormati kepala keluarga, Kecamatan Babakan, Ustaz dan jajarannya, juga yang menghormati rekan-rekan pengurus Kecamatan Babakan, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu mereka, bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lainnya, sehingga sekaligus menghadiri acara win-win, bimbingan perkawinan atau bimbingan pernikahan dan keluarga. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tidak sedikit lagi, ya, kita persingkat aja di materinya. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk menyatukan dua karakter, dua insan yang berbeda, baik calon suami atau calon istri. Mau tidak mau, yang keduanya, dua karakter tersebut harus disatukan untuk menuju sesuatu yang dicita-citakan. Sebelum lebih jauh, apa itu makna pernikahan? Kita harus lebih dahulu tahu apa itu nikah. Nikah yang akan dilakukan itu berdasarkan pada dua pedoman, berdasarkan pada dua hukum. Satu, berdasar pada hukum syariat agama, yang kedua berdasar pada undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Undang-undang yang pertama berdasar pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang diantaranya nomor 14 tahun 2019, yaitu mengatur tentang usia pernikahan. Ini udah pernikahan itu diperbolehkan, diizinkan oleh negara sekitar usia 19 tahun. Ini sudah cukup semuanya? Sudah cukup semuanya? Cukup ya? Kalau belum cukup berarti pulang lagi dong. Kalau belum cukup berarti pulang lagi. Mak nggak jadi nikahnya, kenapa? Kurang umur. Ya, itulah aturan. Dan itu harus ada proses lagi. Ya, harus ada proses lagi ke pengadilan. Tahu pengadilan? Pengadilan tahu? Nah, pengadilan itu di Pemda, ya, ada itu pengadilan. Kemudian yang kedua,
pernikahan yang akan dilaksanakan itu berdasarkan pada syariat agama. Karena nikah nikah itu ibadah, maka sesuatu yang ditempuhnya harus sesuai dengan syariat, aturan-aturan ibadah. Apa itu nikah menurut syariat agama? Nikah itu adalah bagaimana yang kami ambil, kami kutip dari kitab fikih, supaya pengertian di dalamnya ada definisi, namanya definisi nikah, yaitu al-aqdul masyhur al-mustahil al-masyhur, suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Sebelum melaksanakan sholat, syaratnya itu harus dilengkapi. Apa syarat sah sholat? Ada yang tahu? Syarat sah sholat di antaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Ini penting sekali nih, tahu tentang hukum syariat agama, penting sekali. Karena bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran Islam, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah sementara kita belum tahu hukumnya. Ini wajib apa sunnah, ini boleh apa enggak. Nah, berarti dari sini ada kewajiban untuk menuntut ilmu lagi, ngaji lagi, meskipun udah umur segini nggak apa-apa. Ngaji itu menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Belajar itu minal mahdi ila lahdi. Mulai dari buayan sampai kita masuk ke yang lahat, itu wajibnya belajar. Jadi yang sholatnya belum lancar, yang sholatnya masih bolong-bolong, sekarang belum kafir. Karena tujuan pernikahan adalah satu, diantaranya adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa sih artinya sakinah mawaddah warahmah? Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah hasil pembentukan, menyatukan dua karakter yang berbeda untuk menuju suatu tujuan yang baik, dan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, bukan mengandalkan suami aja, istri aja. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang menjadi keluarga yang soleh-solehah, baik istrinya, suaminya, terlebih anak-anaknya. Semuanya terbentuk keluarga yang soleh-solehah. Bukan ke anak saja, dimulai dari orang tua. Bagaimana untuk membentuk keluarga yang soleh-solehah? Semuanya tadi dikatakan harus dimulai dari diri sendiri. Dari mana mulainya? Mendidik kita untuk selalu taat pada Allah. Dari mana? Mulai dari minimal dari sholat lima waktunya. Ini masih ada yang ketinggalan ya sholatnya? Masih ada yang suka ditinggalkan sholat bolong-bolong. Mulai saat ini, karena udah punya niatan untuk menikah, dan nikah itu adalah ibadah, dan nikah itu adalah untuk membentuk keluarga yang tentram, sakinah mawaddah warahmah, yang dijalani selamanya sampai meninggalkan dunia ini,
maka harus betul-betul disiapkan dari sekarang. Nggak ada istilah terlambat. Pengen nggak keluarga soleh-soleha? Anak soleh-soleh pengen nggak? Pasti pengen. Dan itu memang idaman semua orang. Tapi ketika terjadi sebaliknya, naudzubillah. Ya, ketika kita menjadi orang tua, anak tidak terbentuk soleh-soleha karena dulunya kita mengabaikan masa bodoh, anak mau belajar agama mau kagak, masa bodoh biar di dalam diri, biar di atas diri, di masa bodohkan. Maka akibat dari kelalaian kita, ke masa bodohan kita terhadap anak itu akan kembali kepada kita. Anak banyak kasus dicari polisi, anak banyak kasus disebutkan owner di masyarakat. Itu yang ditanyain siapa? Yang ketemuan nanti siapa? Orang tua. Mana kerjaan lagi acak-acakan, duit diapun, mana lagi sakit, anak dicari. Kenapa sekali banyak kasus polisi, dipanggil cari polisi? Pusing nggak? Kita pikir ke sana. Ya, kita pikir ke sana. Nggak ada istilah terlambat untuk membentuk diri kita. Pertama tadi dimulai dari sholatnya aja. Sholatnya. Bagi laki-laki 5 waktu ataupun perempuan, sholat 5 waktunya lengkap sekarang. Jangan pernah ada yang bolong satu hari. Jangan pernah ada yang liwat satu hari. Apalagi terlebih di liwat itu sengaja, bukan lupa. Dan lupa pun itu harus dikode. Hingga dalam keadaan sakit pun sholat itu wajib dilaksanakan. Sholat itu bisa berdiri, bisa berbaring, bisa terlentang, bisa cukup dengan kenikmatan sesuai dengan kemampuan. Kalau udah nggak bisa kenikmatan, disolatin. akan terasa nanti ketika kita bersungguh-sungguh dalam menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, membentuk anak soleh-soleha, akan terasa nanti pada kita. Ketika terbentuk anak soleh-soleha, akan terasa pada kita, akan terasa pada masyarakat, akan terasa pada bangsa dan negara. Itu anak soleh. Tapi ketika sebaliknya, tadi anak kita diabaikan, belajar agama anak kita diabaikan pendidikan akhlaknya, diabaikan pendidikan agamanya, akan terasa berbalik pada kita. Nauzubillah, ya. Nauzubillah, semua mau. Untuk itu, untuk membentuk diri kita, nggak ada istilah terlambat. Ketika di rumah ada pengajian ibu-ibu, ada nggak? Di lingkungan rumah pengajian ibu ada? Karena menggabung, jangan malu-malu, jangan gengsi. Saya masih muda, masa gabung sama mama, sama nenek-nenek. Nah, jangan ada istilah gengsi, malu, jangan. Hilangkan itu semua demi untuk pembentukan diri kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki ini juga pengajian bapak-bapak, mau minggu, mau Sabtu, mau Jumat gabung karena siap ya. Yang sholatnya belum lancar, bacaannya, gerakannya yang belum bagus, belajar lagi, jangan malu-malu. Bacaan Al-Qur'annya yang belum lancar, belajar lagi. Anak kita yang pertama anak yang pertama dapatkan didikan itu yang bagus itu dari siapa? Didikan yang pertama, anak yang didikan yang bagus yang pertama itu dari siapa? Orang tua. Ketika anak itu mendapatkan didikan yang tidak bagus dari orang tua, selanjutnya akan susah dididik dengan didikan yang bagus, tergantung. Dan baik buruknya anak semuanya akan kembali berbalik kepada diri kita yang akan merasakan, ya. Itu syarat
itu syarat sholat tadi ya, syarat sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan harus tahu hukumnya, belajar lagi di dalam majelis pengajian. Hal-hal yang seperti itu, hukum-hukum seperti itu dibahas, kita dengarkan dan kita amal. Nah, itu syarat. Kemudian syarat nikah satu harus dalam keadaan beragama tidak ada dalam syarat agama Islam ya, pernikahan satu Islam satu bukan Islam, tidak ada. Nah, Islamnya tadi betul-betul Islam ya. Dan untuk menyempurnakan pernikahan itu harus betul-betul kita dalam keadaan beragama Islam. Apa sih Islam? Satu, Islam apa? Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Kemudian zakat. Lima, ini harus apa nih? Itu kewajiban kita itu sebagai umat Islam. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Empat, zakat. Lima, pergi haji bila mampu. Nah, sholatnya bagaimana? Nah, tadi syahadat udah, tinggal sholatnya bagaimana? Kesempurnaan pernikahan itu tergantung dari kesempurnaan keislaman seseorang. Ketika dia dalam keadaan wajah tertulis di KTP Islam, tapi hakikatnya dia tidak dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan murtad, maka pernikahannya tidak. Maka ketika nanti penghulu mengajak, menuntun baca istighfar dan syahadat, itu harus ikut baca supaya kita betul-betul dalam beragama Islam. Untuk menyempurnakan keislamannya itu tadi, jalankan kewajiban gitu. Nah, sholat 5 waktunya. Mulai sekarang jangan pernah ada yang ninggalin ya. Saya makan kerjanya belokotan, misalkan di bengkel. Ya kan ada istirahatnya. Kerja dari pagi, siang itu ada istirahatnya. Istirahat, cuci bersih. Sekalian makan, sekalian sholat. Ya. Ya, tidak ada alasan untuk menunaikan kewajiban demi untuk diri kita, bukan untuk orang lain, demi untuk diri kita. Siap kira-kira ini? Siap menjadi orang tua yang baik, siap menjadi orang tua yang soleh-solehah. Ini kayak ragu-ragu nih. Jangan-jangan nikahnya ragu-ragu nih. Iyalah. Siap menikah berarti siap menerima konsekuensinya. Siap menerima resikonya. Jangan cuma siap nikahnya doang. Siap menerima menjadi orang tua yang baik di hadapan anak-anak nanti. Siap ya? Iya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti nikahnya ragu-ragu, berarti diragukan pernikahannya ini. Ya. Ini perempuan siap nih? Siap ya? Siap menjadi orang tua yang baik. Enggak ada istilah terlambat untuk belajar ngaji lagi. Yang bacaan Al-Quran belum lancar, cari guru yang dulu ngajarin kita. Kita sowan sekalian minta doanya, ajarin supaya kita bisa sampai bisa, dan kita juga bisa ngajarin anak-anak kita nanti, supaya betul-betul terbentuk jadi anak soleh yang menguntungkan orang tuanya, menguntungkan dirinya, menguntungkan masyarakat, menguntungkan bangsa dan negara. Lanjut, yang kedua balik. Syarat dari pernikahan diantara syaratnya adalah balik. Apa itu balik? Balik dalam syariat Islam itu tamam muqam sana syaratan sempurna 15 tahun. Ya,
sempurna 15 tahun. Tadi batasan nikah adalah dalam aturan negaranya adalah tadi berapa? 19. Berarti sudah lewat dari masa balik. Sedangkan balik itu masing-masing berbeda sesuai dengan kedatangan cirinya. Ciri balik bagi perempuan apa? Menstruasi. Menstruasi itu ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun sampai 15 tahun. Itu adalah batasan masa balik. Balik itu adalah batasan orang sudah wajib menjalankan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dijalankan. Apa yang wajib bagi kita? Salat 5 waktu, terus zakat, terus menghormati orang tua, menghormati orang lain, wajib hukumnya. Terus lagi soal banyak wajib-wajiban kita. Dan itu wajib, kewajiban itu harus dijalankan. Ketika ditinggalkan kita akan mendapat dosa. Yang haramnya harus kita tinggalkan. Kalau belum balik masih bebas. Kalau mau jadi orang bebas jangan balik-balik. Kalau mau jadi orang bebas jangan balik. Balik nggak ada dosa kalau orang balik. Berarti nggak nikah. Ya itu balik. Kewajiban balik diantaranya adalah tadi balik itu cirinya adalah menstruasi. Menstruasi paling lama berapa hari? Berapa? 15. Berarti udah ngaji nih. Pernah dengar pengajian latihan? Iya. Itu adalah bukan teori. Artinya itu ketetahuan fikih, dan fikih itu sesuai dengan keadaan manusia. Allah menciptakan manusia sesuai dan berikut aturan hidup. Apa aturan hidup kita? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, paling lama menstruasi adalah 15 hari. Setelah 15 hari tapi masih keluar darah, namanya masih keluar darah, istihadah. Kalau meskipun hari ke-16 masih keluar darah, itu tadi kalau 15 hari berarti dia nggak boleh sholat. Kalau ke-16 harinya masih keluar darah, dia sudah wajib sholat meskipun keluar darah. Dan darahnya itu bukan darah menstruasi, beda lagi. Namanya darah penyakit, dan itu harus segera dibawa ke ke dokter kandung. Aku dokter perempuan lah, kayak gitu mengerti. Dibawa ke dokter, diperiksa, ya berarti ada penyakit. Dan itu sudah wajib sholat meskipun keluar darah. Tapi darahnya itu harus betul-betul, jangan sampai netes, disumpel pakai naon, pakai apa aja supaya tidak netes. Tuh ya. Dan paling sedikit menstruasi adalah setetes. Ketika setetes keluar darah haid, darah menstruasi, maka setelah itu tidak keluar lagi, datang waktu zuhur, maka harus mandi wajib. Mandi wajibnya apa belum? Udah dibagi belum? Mandi junub. Ada. Nah, di situ ada doa mandi junub. Hafalin. Jangan sampai nggak hafal ini. Mandi junub. Mandi junub itu bukan hanya setelah hubungan suami istri, tapi setelah haid, setelah melahirkan. Begitu ya, dibaca. Tuh. Kemudian selanjutnya kewajiban yang bagi yang sudah balik. Ya, tadi balik itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Di antaranya harus menutup aurat. Laki-laki batasan auratnya dari mana ke mana? Dari lutut sampai pusar. Ya. Ketika sholat pakai anduk engkul. Pakai anduk engkul. Sah sholatnya. Lutut dan pusarnya tetap tertutup. Sah ke sholatnya? Sah sholat.
celana sudah menutup aurat. Tapi zaman ayeuna piraku make anduk bungkul salat. Ya, piraku salat make anduk doang. Ya, emang zaman Belanda nggak punya baju, nggak punya pakaian. Sekarang udah banyak pakai. Ya. Kemudian perempuan batasan auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Dan itu bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun hukumnya adalah wajib. Mulai sekarang yang masih ya ini belum pakai jilbab pakai, insya Allah akan membawa keberkahan. Ya, akan membawa keberkahan. Mau berkah mau nggak berkah? Berkah itu masya Allah luar biasa, mengalahkan kenikmatan seluruh dunia. Berkah, karena berkah itu beda. Banyak contohnya lah berkah. Ya, insya Allah rasa gatal, rasa gerah dan sebagainya dihitung oleh Allah akan diganti dengan keberkahan hidup. Ya, beda kan? Orang berkah hidupnya dan enggak berkah beda. Ya, beda. Belum lagi diganti dengan pahala yang besar nanti. Ya. Ini segala niatan insya Allah, niatan yang baik karena keberkahan kita taat pada Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah, insya Allah. Niatan yang baik insya Allah akan cepat dikabul. Kita aja begini, karena waktu udah libur. Sekali lagi saya tekankan kepada semua nih, ngaji lagi ya, ngaji ya di rumahnya, di lingkungan rumahnya ngaji lagi. Ya ini gabung dengan ibu-ibu, ya atau di pengajian umum misalkan, ya komunitas umum, ya silakan tuh belajar lagi fikih ibadah bagaimana tata cara di dalam berkeluarga, bagaimana cara mendidik anak, ya. Kemudian wudunya diperbaiki lagi. Sekiranya wudunya itu belum bagus, ya niatnya dan sebagainya. Belajar lagi ya. Banyak banget yang harus saya sampaikan sebetulnya karena terbatas waktu. Semoga manfaat dan bisa ditambah lagi ilmunya. Ya, bukan berarti untuk menjadi seorang ustaz atau kiai atau apa gitu ya. Yang jelas ketika kita mencari ilmu itu minimal kita untuk diri sendiri dulu, ya untuk diri untuk bisa diamalkan. Ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan segala urusan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.